Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mendownload InSlide. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu InSlide. Bagi yang belum tahu apa itu InSlide, InSlide atau panjangan dari Integrated Library System Lite merupakan perangkat lunak atau software aplikasi otomasi perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. InSlide dapat digunakan secara gratis oleh perpustakaan di seluruh Indonesia tanpa biaya lisensi. InSlide juga dapat membantu perpustakaan dalam mengimplementasi teknologi informasi dan komunikasi, mendorong terbentuknya satu data perpustakaan, mempermudah pengadministrasian perpustakaan secara digital, meningkatkan layanan perpustakaan, dan mendapatkan feedback dari anggota perpustakaan, dan banyak lagi yang dapat digunakan di aplikasi InSlide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara instalasi aplikasi InSlide. Untuk yang pertama, kita cari InSlide perpusnas.go.id. Kita search. Nah, setelah kalian search, nanti bakal langsung menuju ke halaman InSlide. Nah, terdapat banyak menu, nanti kalian bisa klik installer, kemudian klik platform PHP open source. Kalian scroll ke bawah. Nah, ini ada paket instalasi InSlide versi 3.2 10 Februari 2021 portable. Nah, nanti kalian bisa download yang ini, InSlide PHP XM portable yang 470 MB. Di sini sudah dijelaskan juga untuk kebutuhan minimal sistem komputernya. Kemudian di sini juga terdapat langkah-langkah instalasi untuk InSlide. Oke, kita langsung download saja. Baik, jika sudah selesai untuk download, kita menuju ke folder download. Ini saya menuju folder download. Kita cari tadi yang sudah kita download, namanya InSlide. Nah, ini InSlide PHP XM portable. Pastikan kalian untuk hasil downloadnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memudahkan untuk ekstrak file, kita pindahkan dulu ke folder C. Ini saya copy dulu, lalu saya pindahkan ke folder C. Kalau di saya Windows SSDC seperti ini, lalu kita paste, kita klik continue, kita tunggu. Seperti ini, sudah kita pindahkan ke folder C. Kemudian untuk ekstraknya, kalian klik kanan, lalu klik show more options, klik extract files. Nah, pastikan buat tempatnya ini sudah di folder C ya teman-teman, di Windows C. Nah, ini sudah benar di C. Kita klik OK, kita klik yes. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk membuka InSlide-nya, untuk cara masuknya, kita klik ini exam yang udah kita ekstrak. Examnya pasti berada di luar sini ya teman-teman. Jika kalian punya exam yang aplikasi exam yang lagi, bukan punya InSlide, dipastikan buat kalian untuk merename exam yang asli atau yang awal terlebih dahulu agar tidak terjadi crash atau error. Jadi exam yang punya saya, yang asli sudah saya rename jadi exam 1. Buat yang InSlide yang ini, jadi yang digunakan kita tidak boleh di rename. Jadi yang nggak digunakan itu di-rename dulu agar tidak terjadi crash. Baik, sekarang kita klik exam, kemudian klik exam control. Nah, ini kalian klik start untuk yang Apache start. Nah, udah bisa. Kita start juga yang MySQL. Kita masuk lagi. Nah, ini dipastikan yang buat InSlide kontrol panelnya itu versi yang 3.22. Nah, untuk masuk ke InSlide-nya, kalian ke MySQL ini, klik admin. Nah, untuk masuk ke InSlide-nya kalian ini, nah ini alamatnya kalian ganti menjadi InSlide 3. Jadi localhost /8123 /InSlide 3, terus kita search. Nah, kalian sudah masuk ke menunya InSlide. Ini kalian masuk ke Quick Office. Nah, untuk username dan password kalian bisa lihat di sini di bagian tadi. Di sini sudah tertera username, password untuk administrator adalah InSlide, dan InSlide sama dengan untuk passwordnya. Kita masuk username-nya InSlide, passwordnya tadi InSlide sama dengan masuk. Nah, kalian pilih yang perpustakaan pusat ini ya, kemudian sign in. Nah, ini tandanya berarti kalian sudah masuk ke aplikasi InSlide versi 3. Di sini sudah banyak sekali menu-menu yang bisa kalian gunakan atau operasionalkan. Sudah, aplikasi InSlide sudah siap digunakan.
Saya akan melakukan kegiatan pengolahan data anggota, yang mana merupakan bagian dari pelayanan perpustakaan. Koleksi yang telah diadakan dan diolah pastinya akan dimanfaatkan oleh anggota perpustakaan, mau itu dibaca di tempat umum maupun bawa pulang. Tersedianya data anggota, maka pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian akan menjadi lebih cepat. Dan kali ini saya akan mempraktekannya pada InDesign versi 3. Kita klik anggotaan dan entry anggota. Jenis identitas kita bisa klik KTP atau sesuai dengan kebutuhan. Nomor identitas juga begitu. Nama lengkap misalkan aja nomor lahirnya misalkan di Surabaya, tanggal lahirnya, oke, alamatnya, provinsi, pilih Jakarta, kabupaten atau kota, Jakarta Selatan, oke, kecamatan, kelurahan, RT, RW juga bisa diisi. Kemudian alamat tinggal sama dengan alamat identitas, kita bisa klik saja. Secara otomatis akan terisi. Yang wajib adalah jenis kelamin. Kemudian ini jenis anggota, kita bisa pilih mahasiswa. Ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada tanggal pendaftaran. Kita mendaftar pada hari ini dan di sini terdapat masa berlakunya juga. Untuk status anggota, kita bisa klik aktif agar bisa melakukan transaksi peminjaman buku. Untuk ini dan ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Kita cek lagi apakah sudah. Apabila sudah, kita bisa klik simpan. Nah, ini berhasil disimpan. Tampilannya seperti ini. Oh, kita bisa klik foto anggota, kemudian bisa secara langsung di sini, atau unggah foto anggota di sini. Nah, ini kita klik saja. Kita klik unggah. Foto akan terlihat di sini. Apabila ingin menyesuaikan foto, kita klik lagi. Tinggal ditarik seperti ini. Klik potong. Hasilnya lebih baik. Apabila sudah, kita simpan. Nah, berhasil dikoreksi. Kita bisa cetak kartu anggota dengan mengklik kartu anggota. Hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Untuk mencetak kartu anggota secara satuan, kita bisa klik daftar anggota, kemudian pilih semua foto, apabila semua foto yang diperlukan, atau pilih saja yang diperlukan. Kemudian kita pilih cetak kartu anggota, kita pilih yang cetak anggota terpilih, kita proses. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian apabila ingin mencetak kartu anggota, sesuai standar A4 kartu anggota, kita pilih saja. Kita juga bisa pilih fotonya yang mana. Kita bisa klik semua, kita proses. Hasilnya akan seperti ini. Untuk memperpanjang peminjaman anggota, kita bisa klik daftar perpanjangan. Nah, ini kita tambah. Kita perlu memasukkan nomor anggota. Kita bisa cek di daftar anggota. Misalnya saja kita pakai ini. Kita copy saja. Kita masuk ke daftar perpanjangan tadi. Kita tambah. Kita masukkan nomor anggota. Kita cari. Nah, di sini masa berlaku anggota saat ini 20.12.2025. Tanggal berakhir besokan harinya 1/12/2025. Kita mau memperpanjang. Bagaimana? Tinggal diklik saja. Mau memperpanjang hingga tanggal 26. Kita simpan.
Apabila berhasil, maka seperti ini tampilannya. Pada pengaturan administrasi di InDesign versi 3, kita bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan otomasi perpustakaan masing-masing. Kita juga bisa mengubah nama perpustakaan dan logo perpustakaan. Dipastikan logo perpustakaan memiliki ukuran 100 kali 100 pixel dan berformat PNG transparan. Berikut tata caranya. Kita bisa klik administrasi, kemudian kita klik pengaturan umum. Di sini ada nama perpustakaan, kita klik. Kita bisa menggantinya di sini. Misalkan saja nama perpustakaannya jenis perpustakaan, kita bisa pilih gambar logonya, kita bisa ubah. Kita klik upload. Nah, berhasil disimpan. Untuk gambar kok, ini bisa iya, bisa tidak. Silakan saja seperti ini. Coba kita upload. Jadinya seperti ini. Jika sudah, kita simpan. Nah, di sini tampak perubahannya. Logo telah diganti. Begitu pun dengan nama perpustakaan. Baik, di sini saya akan memberikan cara tutorial bagaimana cara pengaturan layanan Sabtu dan Minggu. Jadi untuk beberapa perpustakaan, ada yang tetap melayani pemustaka di hari Sabtu dan Minggu. Hal ini juga tentunya akan mempengaruhi masa pinjam koleksi. Maka jika dari tersebut tidak ada pelayanan, maka sistem akan otomatis menambahkan masa pinjamnya. Jadi kita akan melakukan pengaturan terhadap di hari layanan Sabtu dan Minggu. Oke, kita ke bagian menu administrasi. Nah, setelah di bagian menu administrasi, kita klik pengaturan umum. Nah, kita cari di layanan Sabtu dan Minggu. Nah, jika perpustakaannya ingin ikut dari Sabtu maka kita klik centang. Kalau tidak, ya kita tidak centang. Nah, dari Sabtu libur, hari Minggu kalau ingin libur kita centang, kalau tidak usah. Jadi tergantung, kalau layanan Sabtu Minggu kita ingin libur, kita centang semuanya. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan. Perpustakaan untuk layanan Sabtu dan Minggu telah libur dan tidak ada aktivitas, jadi tidak ada peminjaman ataupun aktivitas untuk perpustakaan. Baik, segitu untuk pengaturan layanan Sabtu dan Minggu. Saya akan memberikan tata cara mengenai penambahan hari libur pada aplikasi InDesign. Langsung saja masuk, tentu saja kita harus masuk pada InDesign. Setelah itu kita klik bagian opsi administrasi. Saya itu klik pada pengaturan umum. Klik pada opsi hari libur. Nah, di sini kita bisa menambahkan hari libur dengan klik pada bagian tambah. Kita memasukkan tanggal yang kita inginkan. Misal tanggal 8 Desember. Di sini kita bisa menambahkan keterangan hari libur apa pada tanggal tersebut. Misal hari kucing dunia. Kita klik pada simpan. Nah, ini akan otomatis masuk pada kolom hari libur. Baik, selanjutnya adalah tutorial mengenai pengelolaan bahan pustaka pada InDesign. Pengelolaan bahan pustaka ini penting ya, karena ya yang membentuk perpustakaan adalah bahan pustaka yang kita punya, yang kita kelola dan kita rawat adalah bahan pustaka, serta yang digunakan atau dimanfaatkan oleh pemustaka ya, bahan pustaka ini. Langsung saja pergi ke menu katalog dan klik entry katalog. Akan terlihat ada begitu banyak hal yang harus kita isi. Silahkan isi saja sesuai dengan data bibliografis bahan pustaka kalian. Sebagai contoh, saya akan menggunakan buku bertajuk Bumi Manusia. Karena Bumi Manusia adalah sebuah buku, maka langsung saja monograf. Bagian judul, karena Bumi Manusia hanya memiliki judul utama, tanpa alat judul, saya hanya mengisi judul utama. Bila bahan pustaka kalian memiliki alat judul, atau memiliki penanggung jawab, atau bahkan diawali dengan kata sandang, silahkan diisi saja. Ada tajuk pengarang, karena pengarangnya hanya seorang, yakni Pramudiana Tatur, nama orang, nama depan, kasih hanya mengisi. Apabila badan kooperasi, atau pertemuan, dan pengarangnya lebih dari satu, bisa ditambahkan.
Penerbitan, ada tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit, silahkan diisi berdasarkan data bibliografis masing-masing. Deskripsi fisik ada jumlah halaman, keterangan ilustrasi, dimensi, dan bahan disertakan. Untuk jumlah halaman, saya mensingkat halaman menjadi HLM titik. Ini kalau misalnya bahan pustaka kalian memiliki ilustrasi, silahkan dan tuliskan ilustrasi ILL titik sebagai singkatan dari ilustrasi, kemudian dimensi buku 21 cm atau bisa juga 21 kali 21, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik, untuk edisi, nah ini merupakan cetakan ketiga, saya tulis cetakan ketiga di sini. Tapi misal ada edisi revisi, silahkan tulis revisi. Untuk subjek, saya memilih topikal, berdasarkan nama orang atau nama geografis, karena kebetulan saya adalah topikal, yaitu fiksi Indonesia, nomor pos DGC, dan ini slide berbaik hati mengisikan otomatis nomor panggil untuk kita. Tapi bila kalian ingin membuat nomor panggil sendiri, silahkan saja. Dan ISBN, silahkan isi sesuai kebutuhan. Untuk catatan, kita memiliki beberapa opsi di sini. Saya memilih abstrak. Ini adalah abstrak dari Bumi Manusia. Untuk bahasa, karena bahasa Indonesia, bisa dilihat ada bahasa-bahasa lain, silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian bentuk karya tulis saya stand fiksi. Yang lain silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Dan sasaran saya adalah umum. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Untuk lokasi, saya mencantumkan lantai 2 gedung A. Silahkan diisi sesuai kebutuhan. Setelah data bibliografis terisi semua, jangan lupa untuk checklist tampil di otak. Kemudian klik simpan. Lalu klik selesai. Maka pada daftar katalog, koleksi kita sudah masuk. Kita juga bisa mengedit bila ada kesalahan atau penambahan terkait koleksi kita. Tinggal klik saja judulnya. Ini bisa dengan leluasa untuk mengedit bila ada yang salah. Dan kita juga bisa mengunggah cover agar pemustaka kita tahu buku seperti apa yang mereka akan baca. Baik, sekian. Selanjutnya, saya akan berikan tata cara mengenai peminjaman dan pengembalian melalui InDesign. Kegiatan peminjaman dan pengembalian koleksi atau bahan pustaka adalah bagian dari pelayanan perpustakaan, di mana anggota perpustakaan bebas meminjam dan mengembalikan koleksi yang diinginkan. Langsung saja kita klik pada bagian sirkulasi. Di sini banyak opsi. Kita klik pada bagian entry peminjaman. Nah, di sini kita akan disuruh untuk masukkan nomor anggota. Jika kalian atau anggota lupa mengenai nomor anggotanya, kita klik pada bagian keanggotaan. Lalu klik pada daftar anggota. Setelah itu, kita pada bagian nomor anggota. Ini bisa langsung disalin saja. Lalu kita kembali pada sirkulasi, entry peminjaman. Kita klik cari anggota. Nah, di sini muncul detail anggota. Setelah itu, kita akan disuruh masukkan nomor barcode. Nah, jika pengguna atau anggota tidak mengetahui nomor barcode koleksi yang akan dipinjam, itu bisa dicek pada bagian katalog, daftar katalog. Daftar katalog, situ akan muncul nomor barcode atau nomor ISBN, koleksi atau buku yang akan dipinjam. Saya akan masukkan nomor barcode-nya. Nah, di sini koleksi yang akan kita pinjam sudah masuk pada keranjang peminjaman. Dan ini sudah tertulis tanggal pinjam beserta jatuh tempo atau tanggal pengembalian. Kita klik simpan. Nah, pada bagian ini terdapat cetak slip peminjaman ataupun cetak strip peminjaman. Ini tergantung pada kebutuhan pengguna apakah diperlukan untuk cetak slip peminjaman atau tidak. Namun saya akan, jika tidak, akan bisa langsung diklik selesai. Karena saya tidak memerlukan, jadi saya akan klik selesai. Nah, setelah itu, sedang melakukan entry peminjaman, maka peminjaman bisa dilihat pada daftar peminjaman. Nah, di sini sudah tertulis bahwa saya meminjam koleksi yang ada di perpustakaan. Lengkap dengan biodata, detail anggota, lalu pada tanggal peminjaman, serta tanggal jatuh tempo. Lalu, jika kita membutuhkan untuk memperpanjang koleksi atau buku yang kita pinjam, kita bisa lakukan pada bagian entry perpanjangan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan
tanggal perpanjangan kita. Misal tadi di bagian daftar peminjaman, tanggal peminjaman 20, namun jatuh temponya tanggal 9. Maka saya akan memperpanjang tanggal 3, lalu masukkan nomor barcode. Oke. Nah, di sini sudah perpanjang ya, sudah berubah tanggal jatuh temponya yang tadinya tanggal 9, ini sudah berubah menjadi tanggal 14. Jadi anggota atau pengguna bisa menikmati koleksinya lebih lama. Itu kita klik simpan. Nah, sini juga sama, terdapat opsi cetak panjangan, ini bisa diklik ketika pembentukan, namun jika tidak apa-apa, kita klik selesai. Nah, uh, hasil dari entry peminjaman yang kita lakukan tadi itu bisa dilihat pada opsi daftar perpanjangan. Nah, di sini sudah terlihat ya, tanggal jatuh temponya berubah. Lalu ketika sudah mencapai tanggal jatuh tempo, maka koleksi yang kita pinjam atau buku yang kita pinjam itu wajib dikembalikan, agar kita tidak terkena pelanggaran berupa denda atau skorsing. Kita bisa melakukan pengembalian koleksi dengan entry pengembalian, lalu kita masukkan nomor barcode koleksi yang kita pinjam. Itu kita klik OK. Nah, di sini dapat detail juga mengenai koleksi yang kita pinjam, lalu kita klik simpan. Nah, ini jika sudah berhasil, maka ini juga terdapat opsi juga seperti sebelumnya, terdapat cetak slip, cetak stroke. Sekali lagi ini tergantung pengguna. Jika tidak diperlukan, maka tidak perlu untuk melakukan cetak. Saya klik selesai. Lalu, ini akan masuk pada daftar pengembalian. Akan otomatis masuk pada daftar pengembalian. Nah, ini sudah dilakukan pengembalian. Untuk peminjaman susulan ini sendiri, biasanya itu dilakukan karena adanya kesalahan pada sistem atau pemadaman listrik dan sebagainya, sehingga sistem tidak dapat mencatat tanggal peminjaman. Misal saya melakukan peminjaman tanggal 20, namun sistem mencatat mulai tanggal 14, sehingga petugas harus mencatat ulang tanggal pinjam yang sebenarnya. Masukkan lagi tanggal. Sebenarnya ini sama saja dengan entry peminjaman. Hanya saja di bagian sini itu harus masukkan tanggal. Masukkan tanggal. Kita masukkan nomor barcode. Oke, oke. Nah, sini saya terpinjam bahwa sudah masuk keranjang peminjaman tanggal pinjam tanggal 12 bulan November, jatuh tempo tanggal 2 Desember. Lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Untuk beberapa kepentingan itu bisa cetak slip peminjaman atau cetak slip peminjaman tergantung kebutuhan anggota. Namun karena saya tidak perlu, jadi saya klik selesai. Lalu buku atau koleksi yang kita pinjam itu bisa kita lihat juga di bagian daftar peminjaman. Nah, di sini saya sudah meminjam ya koleksi yang ada di InSlide. Lalu kita bisa kembalikan juga koleksi yang telah kita pinjam. Kita masukkan nomor barcode-nya. Klik OK. Nah, pada bagian ini saya tercatat bahwa ini merah karena terlambat 2 minggu. Lalu kita klik simpan terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan denda. Kita bisa pilih jenis denda apa yang kita mau. Di sini saya akan klik pada bagian suspend atau skorsing. Saya tidak perlu mengubahnya, jadi saya klik proses. Nah, setelah itu muncul bahwa seperti sebelumnya, bisa klik pada cetak slip atau cetak stroke, atau cetak slip pengembalian dan cetak slip pengembalian, tergantung kebutuhan anggota. Karena saya tidak perlu, jadi saya akan klik selesai. Nah,
Di sini pada otomatis akan masuk pada daftar pengembalian. Di sini kita sudah tercatat bahwa kita sudah melakukan pengembalian. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua.